adik-adik. Shalom. Apa kabarnya Kak Widya? Baik Kak Ika. Hari ini kita mau bersukacita nih Kak. Amin. Mau mengucap syukur, membawa puji-pujian kita. Buat siapa Kak? Buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik yang di rumah juga, Cici undang untuk Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita semua mau memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur, katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sebentar Kakak Widya akan berdoa buat kita semua. Adik-adik, mari kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Kita sama-sama mau berdoa. Terima kasih Tuhan, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu, kalau Engkau sudah melindungi dan menjaga kami sepanjang malam ini, dan Engkau memberikan kami hari yang baru, hari yang indah, hari yang penuh berkat daripada-Mu. Kami mau bersuka cita bersama-sama Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu.
Berikan kami hati yang memuji Engkau, hati yang menyembah Engkau. Karena kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu ada menaungi setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hati-Mu disenangkan oleh karena puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Siap memuji Tuhan adik-adik di rumah? Siap. Pasti siap. Kita juga sudah siap nih ya Kak ya, Iya, memuji kasih Tuhan. Iya. Setiap hari Kak, kita juga merasakan kasih Tuhan ya Kak ya. Iya. Nah, terus kalau adik-adik di rumah merasakan juga enggak? Wah pasti Kak ya, merasakan kasih Tuhan, penyertaan dan pimpinan Tuhan. Yuk kita mau sama-sama menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay, kasih Yesus itu sangat indah, melebihi apa tadi Kak? Pelangi. Pelangi. Melebihi bintang di langit. Iya, bintang aja dibilang indah, tapi kasih Yesus lebih indah dari apa lagi ya, satu lagi ya Kak? Bunga di padang. Oh iya, lebih indah dari bunga. Bunga yang bermekaran itu bagus kalau dilihat pas saat mekar ya Kak ya, apalagi warna-warni dan banyak. Nah, kasih Yesus itu sungguh indah. Yuk, kita mau lanjut lagi pujian kita dengan lagu Bapakku. Ku nyanyi haleluya. Biar semuanya kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bapa ini setiap kami mau terus belajar mengucap syukur karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Amin Yesus. Kami menyembah Engkau. Kami gak perlu takut Tuhan, karena kasih setiamu ada buat setiap kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau
Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin Yesus Tuhan. Bapakku datang, amin Yesus, menyembahmu di sini. Ini setiap kami Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Engkau menjagai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh Yesus, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi nih minggu ini. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau doa dulu ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Nanti gak usah ikutin kakak berdoa ya, nanti kakak yang pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Buat kesempatan yang indah Tuhan, kalau kami boleh ada, kami boleh dalam keadaan yang sehat, kami sudah memuji Engkau Tuhan lewat puji-pujian yang tadi kami nyanyikan. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk dengar firman Tuhan, katakan amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, adik-adik boleh nih ambil dulu buku catatannya, alat tulisnya, dan Alkitab. Terus nanti setelah balik, duduk yang manis dan dengarkan cerita firman Tuhan sama-sama. Nah, udah? Yuk kita mulai. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau cerita firman Tuhan yang berjudul Hatiku Penuh Sukacita. Judul cerita firman Tuhan hari ini adalah Hatiku Penuh Sukacita. Yang diambil dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 4. Yang diambil dalam kitab Filipi 4 ayat 4. Nah, adik-adik, kakak mau ajak kita semua untuk baca sama-sama ya. Walaupun kakak nggak dengar suara adik-adik nih dari sini, tapi kakak percaya kita semua semangat bacanya. Oke? Kakak hitung ya. Udah ketemu belum? Hitung ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Adik-adik, setelah membaca, tadi kita menemukan ada satu kata yang diulang-ulang. Apakah itu? Nah, sesuai dengan judulnya tadi, kata sukacita. Kita baca sekali lagi ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Wah, Kak, kok kata sukacitanya diulang-ulang sih? Emang gak cukup ya satu aja? Kok sampai diulang sih? Nah, di sini adik-adik, sesuai dengan judul firman Tuhan yang tadi kakak sebutkan, kita hari ini mau belajar tentang sukacita. Nah, adik-adik, supaya semakin mengerti, kakak mau kasih contoh deh, contoh dari sukacita. Kakak mau tanya nih, kalau misalnya adik-adik dapet nilai ujian atau ulangan atau PAS sebutannya, itu dapat misalnya nilainya bagus gitu. Nah, adik-adik reaksinya gimana? Atau perasaannya gimana? Pasti seneng ya. Atau misalnya papa mamanya ajak, besok kita pergi ke taman safari ya. Terus reaksi adik-adik gimana tuh? Pasti seneng banget. Terus gak sabar buat besok kita pergi sama-sama. Nah, adik-adik, itu namanya sukacita. Itunya namanya, artinya adalah perasaan senang. Betul gak? Nah, adik-adik, pada saat kita mendapat nilai yang bagus kayak yang tadi contohnya, atau pas diajak jalan-jalan sama papa mama, adakah adik-adik yang malah, nilai aku cuman dapat 100 nih, padahal aku ngarepnya 101. Adakah yang kayak gitu? Enggak ya, pasti kalau misalnya dapat nilai bagus pasti senang. Enggak ada yang sedih atau pas diajak jalan-jalan, padahal kan aku nggak mau jalan gitu. Gitu kah? Pasti adik-adik kangen banget ya jalan-jalan. Apalagi pada saat kayak gini adik-adik. Nah, disitulah kita mau belajar nih adik-adik. Itu contoh dari sukacita. Nah, adik-adik tahu, mungkin kalau misalnya adik-adik ingat, buah-buah roh itu isinya apa aja? Ada yang lupa? Atau kita nyanyiin aja kali ya biar ingat. 3, 2, 1. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, adik-adik menemukan kata sukacita tadi? Ada tuh Kak, yang di kata yang kedua, abis kasih. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik ingat lagi nih, 2 minggu yang lalu Kakak Rita cerita tentang apa? Tentang kasih. Nah, hari ini kakak juga mau cerita kelanjutannya dari buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita. Nah, adik-adik tahu gak? Sukacita yang Tuhan mau dalam hidup kita itu yang kayak gimana? Atau seperti inikah atau yang kayak tadi? Seperti contoh yang tadi. Adik-adik pas dapat nilai
bagus aja sukacitanya. Pas diajak papa mama jalan-jalan aja sukacitanya. Terus besok kalau di rumah aja gak sukacita karena bosen Kak di rumah terus, jadi aku gak mau sukacita, ngapain? Harusnya kan aku sekolah, harusnya aku ke gereja, harusnya aku jalan-jalan, aku harusnya ke mall. Jadi kok di rumah aja aku gak mau sukacita gitu. Apakah seperti itu adik-adik? Tentu tidak ya. Sukacita yang Tuhan mau dalam hidup kita itu adalah tetap bersukacita, tetap rasa senang, tetap bersukacita itu di setiap suasana, di setiap waktu. Misalnya kalau yang kayak contoh yang tadi, adik-adik nggak dapat nilai yang bagus, nggak seperti yang adik-adik pikirkan gitu. Padahal aku mikirnya aku dapat segini Kak, tapi pas diumumin nilainya cuma segini Kak. Terus adik-adik gak sukacita. Nah, sukacita yang Tuhan mau itu adalah pada saat kita dapat nilai bagus, pada saat dapat nilai yang kurang bagus, kita mau tetap sukacita. Gitu adik-adik. Jadi Tuhan itu mau kita itu tetap bersukacita. Mau kita dapat berapapun, mau diajak jalan-jalan atau enggak, kita harus tetap sukacita. Nah, adik-adik, karena kita sudah mengerti nih kata sukacita, makna dari sukacita itu apa sih? Adik-adik, kakak mau ajak kita untuk mungkin merefresh ya, atau mengingat-ingat kembali cerita tokoh-tokoh Alkitab yang udah sering banget pasti diceritain sama kakak-kakak yang lain tentang sukacita. Tokoh-tokoh ini yang akan kakak ceritain ini, mereka itu dalam hidupnya meskipun hidupnya sulit, hidup yang menyedihkan mungkin, itu mereka selalu bersukacita. Nah, tokoh yang pertama adalah Daud. Kenal yang namanya Daud? Pasti kenal ya, Raja Daud. Daud sebelum menjadi raja, dulu dia itu pernah ditugaskan sama ayahnya itu untuk jaga domba pada saat di padang. Adik-adik ingat ceritanya? Ingat dong ya, udah sering banget nih diceritain. Nah, pada saat itu Daud itu tugasnya menjaga domba di padang. Nah, adik-adik tahu, mungkin kalau misalnya adik-adik yang punya peliharaan tahu, kalau misalnya adik-adik dibilang sama mama, nih kalau kamu mau main jagain ya molinya, jangan dilepas, nanti dia kabur gitu. Kalau kita punya peliharaan pasti kita mungkin mengerti. Kalau ada peliharaan nggak mungkin kan pada saat kita jagain kita lepas atau biarinin aja dia lari terus gak balik lagi ke rumah. Enggak ya, pasti dijagain supaya dia nggak lari, supaya dia nggak kabur, supaya dia nggak diisengin orang atau diambil orang, ya kan adik-adik? Nah, jadi Daud pada saat itu juga seperti itu. Pada saat ada hewan buas yang mendekati domba-domba, Daud yang jagain domba-dombanya supaya nggak diterkam adik-adik. Dan dombanya itu bisa balik lagi dengan selamat. Nah, pada saat menjalankan tugas dari ayahnya, Daud itu menjalankan selalu dengan sukacita setiap hari. Kalau misalnya adik-adik nih dimintain tolong sama mama, nih kamu jagain ya, kamu gak usah ngapa-ngapain, gak usah main HP, jagain aja, liatin aja molinya. Jangan main HP, jangan main TikTok, jangan main Instagram, jangan nonton YouTube, jangan main game. Kira-kira adik-adik mau gak? Aduh Kak, gak bisa aku tuh. Bosen lah Kak, masa liatin dia doang? Ya pasti jawabnya kayak gitu. Nah, tapi pada saat itu Daud itu gak mengeluh adik-adik. Dia tetap bersukacita. Dia tetap setia untuk jagain domba-dombanya. Mungkin kalau adik-adik bilang, berpikir, ya Daud ngapain sih capek-capek? Biarinin aja domba-dombanya, entah juga dia inget pulang sendiri. Apakah seperti itu yang Daud lakukan? Enggak ya adik-adik, dia tetap menjaga, dia tetap bersukacita. Pada saat Daud menjaga di padang, dia itu seringkali memuji Tuhan. Dia suka bermain kecapi. Nah adik-adik, dia selalu bersukacita. Nah lalu tokoh yang kedua nih yang mau kita ingat-ingat lagi nih kisahnya. Emang tokoh ini bersukacita ya Kak? Gitu. Yang kedua adalah Yakub. Pada saat kapan tuh Kak dia bersukacita? Ingat gak adik-adik pada saat itu Yakub itu
punya perjanjian dengan Bapak Laban. Pada saat itu dia harus bekerja selama 7 tahun untuk dapat anaknya Bapak Laban, yaitu yang bernama Rahel. Adik-adik, pada saat itu udah nih dia bekerja terus setiap hari. Dan tiba saatnya dia nagih janjinya. Pak, saya udah kerja 7 tahun. Mana nih? Katanya Bapak mau kasih saya Rahel. Terus pada saat tahun ke-7 apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Bapak Laban? Bapak Laban bilang katanya, kalau kamu mau dapat Rahel, kerja lagi selama 7 tahun. Waduh, kalau suruh kerja lagi nih 7 tahun lagi. Capek, Kak. Aduh, lama lagi dong. Ibaratnya nih, adik-adik udah dijanjiin. Nanti dikasih HP ya minggu depan. Terus pas udah nyampe minggu depan, mama bilang lagi, minggu depan lagi ya HP-nya, nanti mama baru beliin. Waduh, adik-adik kira-kira gimana tuh perasaannya? Sedih dong ya. Ah, mama bilang katanya minggu ini, terus bilang minggu depan lagi. Ah, nggak tahu, ah lama lagi ah. Gitu, pasti adik-adik ngomongnya kayak gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Yakub pada saat itu, dia menjalankan persyaratannya dengan setia, dengan sukacita, nggak mengeluh. Dan tiba saatnya sampai 7 tahun kemudian lagi dia akhirnya berhasil mendapatkan Rahel, anak Bapak Laban. Nah adik-adik, dari cerita yang udah kita dengerin nih, yang udah kita ingat-ingat lagi nih dari tokoh-tokoh Alkitab ini, dari contoh-contoh yang kakak sebutin tadi, kira-kira adik-adik mengertikah tentang sukacita? Semoga mengerti ya. Dan adik-adik, kakak berharap dari cerita firman Tuhan hari ini kita bisa tetap sukacita. Kita mau bagiin sukacita yang ada di hati kita ini sama orang-orang yang ada di sekitar. Terus adik-adik itu bisa jadi berkat buat orang-orang sekitar lewat sukacita, lewat sikap yang adik-adik munculkan dari wajah adik-adik gitu. Setiap hari kalau adik-adik senyum, ih dia kelihatannya bahagia terus ya. Padahal kemarin dia dapat nilai jelek loh. Kok tapi dia gak sedih ya? Terus nanti orang-orang jadi melihat, wah hebat nih anak Tuhan. Walaupun dapat nilai jelek, dia tetap bersukacita. Terus besok dia mau berusaha lagi buat dapat nilai yang bagus. Nah adik-adik, kita mau belajar ya untuk selalu bersukacita apapun yang terjadi, apapun kondisinya. Amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sebelum kita menutup di dalam doa, kakak mau informasikan kuis minggu ini. Nah, minggu ini itu kakak nggak mau kasih pertanyaan, tapi kakak mau membuat challenge nih buat adik-adik. Ini challenge-nya itu berlaku untuk semua kelas, dari balita kecil, balita besar, kelas 1, kelas 2, bahkan tunas. Jadi buat semuanya. Nah, apa tuh Kak challenge-nya? Kakak mau kalian membuat video bernyanyi. Nah, bernyanyi dengan tema sukacita. Jadi apapun, mau ada pujiannya dalamnya ada kata sukacitanya, atau pokoknya lagu pujian yang temanya sukacita. Terserah adik-adik. Nah, pada saat di dalam video ini, adik-adik boleh banget ajak papa mamanya, ajak kokonya, ajak dedeknya, ajak cicinya, atau ajak siapapun. Terus adik-adik kalau misalnya mau diiringin sama papa mama, main gitar, main keyboard, atau adik-adik sendiri mau main musik, mau pakai gerakan, bebas. Dalam video bernyanyi ini adik-adik bikin videonya itu semenarik mungkin, terus sekreatif mungkin. Nah adik-adik videonya itu nanti dikirim ke nomor di bawah ini ya. Nah adik-adik, kakak lihat ada yang punya Instagram, kakak lihat ada yang punya TikTok. Terus kakak lihat juga pasti adik-adik punya WhatsApp nih. Nah adik-adik, kalau misalnya adik-adik punya media sosial yang tadi kakak sebutin, pada saat adik-adik semua selesai bikin video bernyanyi ini, adik-adik boleh banget loh share di media sosial kalian. Misalnya di story WhatsApp atau di TikTok di share.
Nah, seperti yang dari ceritanya kakak tadi udah ceritain, kita mau membagikan sukacita kita sama orang-orang. Supaya orang-orang bisa melihat kita boleh jadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi sekitar. Kita mau bagiin berkat, kita mau bagiin sukacitanya sama orang-orang sekitar. Oke? Nanti adik-adik kalau misalnya adik-adik post video adik-adik di Instagram, boleh tag nama Instagram di bawah ini ya. Oke, selesai kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan menutup di dalam doa. Yuk adik-adik, mau lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, karena Engkau telah memimpin setiap kami Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami gak hanya mendengar saja, tapi kami boleh belajar untuk melakukannya, belajar untuk mempraktekannya Tuhan, sehingga hidup kami ini Tuhan boleh jadi berkat bagi sekitar kami. Kami mau bagikan sukacita yang ada di hati kami ini Tuhan, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa 2 minggu lagi adik-adik.